Assalamualaikum sahabat tani. Benih padi yang baik dan sehat selain tentu saja mudah dicabut dan mudah dipindah tanamkan, juga ketika sudah ditanam pertumbuhannya akan baik dan cepat. Untuk mendapatkan benih padi yang sehat dan baik, kita tidak hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Terlalu riskan rasanya, terutama jika kita membuat bibit untuk masa tanam yang kedua, karena penyakit dan hama sudah terakumulasi sehingga serangannya akan tampak lebih nyata. Berikut ini langkah-langkah yang dapat kita lakukan agar benih yang akan kita tanam sehat dan baik serta mudah dicabut. Ini semua tentu membutuhkan biaya dan keuletan. Langkah pertama yaitu setelah bibit kita tebar, sebaiknya selang beberapa hari atau sesudahnya kita taburi bibit ini dengan abu ataupun kapur dolomit. Abu ini fungsinya selain untuk menjaga kelembapan benih, juga menjaga pH tanah agar tetap normal. Sebab pH yang tinggi akan membuat pertumbuhan benih kita kurang bagus dan nantinya bila dicabut pun akan lebih susah karena tanahnya cenderung lengket. Langkah selanjutnya adalah pemupukan. Pemupukan sebaiknya menggunakan pupuk tunggal yang lengkap. Sebagai contoh pupuk mutiara ini. Karena jika kita menggunakan campuran sendiri, biasanya penyerapannya tidak merata atau bersamaan. Misalnya urea yang kita campur dengan Ponska, maka urea atau unsur nitrogennya cenderung akan diserap terlebih dahulu. Untuk ukurannya sendiri saya menggunakan yaitu 1 kilogram mutiara ini untuk tiap 5 kilogram benih padi yang saya tebar. Ini saya sedikit bereksperimen tentang jarak penyebaran. Ini saya buat jarang yaitu sekitar 5 kg benih ini saya tebar pada bidang tebar 30 meter persegi. Nanti saya harapkan benihnya akan tumbuh kekar dan kuat sehingga untuk sawah yang airnya susah dibuang akan dapat bertahan. Untuk pemupukan benih padi sendiri sebaiknya dilakukan 4-7 hari setelah penebaran bibit. Hal lain yang penting selain pemupukan yaitu penyemprotan. Penyemprotan ini sangat penting dilakukan secara dini untuk mencegah berbagai hama dan penyakit menghinggapi benih padi kita. Karena jika terlambat maka benih padi yang usianya pendek ini sangat sulit untuk dapat pulih kembali. Untuk penyemprotan sebaiknya kita menggunakan fungisida. Yang kali ini saya menggunakan antrakol. Fungisida ini berfungsi untuk mencegah secara dini bibit-bibit jamur pencegah blas atau cekik leher. Dan selain fungisida kita akan juga campur menggunakan insektisida. Kali ini saya akan menggunakan Virtaco. Ini untuk mencegah suntep dan wereng menyerang benih kita. Juga karena Virtaco ini cara kerjanya sistemik, jadi akan tetap ada ketika benih padi kita pindah tanamkan. Untuk ukuran antrakol sendiri untuk benih yang masih muda yaitu umur 7 harian kita dapat menggunakan 2 sendok per tangki atau 16 liter.
Dan untuk Virtagonya sendiri kita dapat menggunakan dosis per saset atau 10 ml ini untuk satu tangki. Kita campur saja agar kita dapat meringkas pekerjaan. Kalau benih padi umurnya sudah cukup tua, yaitu 15 hari ke atas, kita juga dapat menggunakan fungisida yang dosisnya lebih tinggi seperti skor misalnya, walaupun dosisnya kita perkecil menjadi setengah dari dosis penggunaan padi yang telah ditanam. Untuk pembuatan benih untuk masa tanam kedua ini memang cukup riskan, jadi kita benar-benar harus teliti dan siap. Kalau tidak, maka dapat dipastikan bahwa benih kita ini akan kurang sehat. Untuk penyemprotan benih padi ini dapat kita lakukan 2 atau 3 kali sebelum dicabut. Sebaiknya dilakukan interval seminggu sekali mulai umur 7 hari. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan bahwa penyemprotan menggunakan fungisida dan insektisida sistemik ini sebaiknya terakhir kalinya adalah 2-3 hari sebelum benih padi ini dicabut untuk dipindah tanamkan. Ini bertujuan agar benih padi yang telah kita pindah tanamkan menjadi tanaman masih dapat terlindungi oleh insektisida dan fungisida yang kita semprotkan untuk terakhir kalinya pada benih padi tadi. Karena biasanya untuk menyemprot tanaman padi sendiri baru kita lakukan setelah padi berumur setengah bulan atau 15 hari. Tentu semua itu hanyalah usaha manusia, kembali kepada keputusan Tuhan dan keberuntungan masing-masing baik buruknya suatu usaha. Cukup sekian, terima kasih. Sampaikan kritik dan saran, sebab puji-pujian hanya untuk Tuhan semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.